Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kegiatan berlangsung, kita memulai kegiatan dengan doa. Satu orang saya minta untuk memimpin kita. Silakan maju. Teman-teman, marilah kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa. Bapak. Ya, baik adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Baik, saya yang pertama mau cek kehadiran. Apakah kalian ada semua? Ya. Puji Tuhan ya. Jadi kalian hadir semua dan masih semangat? Masih. Baik adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Materi ini ya, kita akan di akhir pembelajaran diharapkan kita bisa menyebutkan 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup. Menyebutkan semua perintah Allah ya, 10 perintah Allah. Kemudian bisa menjelaskan 10 perintah Allah itu sebagai pedoman hidup. Lalu yang ketiga, kita bisa menerapkan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang keempat, adik-adik kita akan coba melihat contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan 10 perintah Allah yang ada di lingkungan adik-adik ya. Kemudian kalian bisa menilai apakah perilaku yang kita lakukan atau yang kita lihat sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum ya. Bisa ini? Bisa. Ya. Pernah tidak mendengar 10 perintah Allah? Pernah. Pernah ya? Yang mana? Tidak. Siapa yang kasih tahu kamu 10 perintah Allah? Siapa? Siapa? Pater. Siapa lagi? Yang kamu dengar? Kira-kira siapa yang kasih 10 perintah Allah? Yang siapa? Allah. Yang menerima perintah Allah ini siapa? Nabi Muhammad. Umat Israel ya. Ada yang jawab Nabi Musa ya. Menurut kamu, kira-kira kenapa 10 perintah Allah ini diberikan? Agar tidak berbuat jahat. Tepuk tangan dulu, please. Atur perbuatan dan tindakan kita ya sebagai umat Allah. Ya, itu 10 perintah Allah. Baik adik-adik, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan saksikan kerjakan beberapa pertanyaan berikut ini ya. Silakan saya minta kalian untuk membuat kelompok ya. Satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang ya. Silakan gabung ke dalam kelompok ya. Silakan atur mejanya. Bisa dong? Bisa. Ya. Kerjakan ya. Yang pertama
kejadian apa sajakah yang kalian lihat di dalam video tadi? Ya. Yang kedua, hubungkan kejadian yang kalian saksikan dalam video dengan 10 perintah Allah. Ya. Yang ketiga, tuliskan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkunganmu yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Lalu yang kelima, mengapa Tuhan menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintahnya. Yang keenam, apa yang telah Tuhan lakukan dalam teks Keluaran bab 20 ayat 2. Yang ketiga, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, yang keenam, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan dengan manusia. Pak, kami lihat di mana 10 perintah Allah. Baik, untuk 10 perintah Allahnya, kalian bisa membuka teks kitab suci bab 20 ayat 1 sampai 17 ya. Selamat pagi. Kejadian yang kami lihat dalam video. 1. Berdoa kepada Tuhan. 2. Allah mengarang tidak melarang dengan Tuhan. 3. Orang yang membunuh bersama. 4. Pencurian. 2. Hubungan kejadian dalam video dengan 10 perintah Allah. 1. Berdoa kepada pohon melawan. Perintah Allah yang pertama, yaitu jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Orang yang bertengkar dengan orang tua. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kejadian yang kami lihat di video. Menyembah pohon. 2. Anak yang bertengkar dengan orang tuanya. 3. Pembunuhan. 4. Kasus pencurian. Hubungan kejadian dalam video dengan 10 perintah Allah. 1. Menyembah pohon. Melawan perintah Allah yang ke-1, yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Anak yang bertengkar dengan orang tuanya. Melawan perintah Allah yang ke-4, hormatilah orang tuamu. 3. Pembunuhan. Melawan perintah Allah yang ke-5, yaitu jangan membunuh. 4. Kasus pencurian. Melawan perintah Allah yang ke-7, jangan mencuri. Persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Belas datang gereja. Melawan perintah Allah yang ke-1, yaitu dengan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 4. Cara mengatasi persoalan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, berdekatan dengan Tuhan, mengikuti kegiatan rohani. Tuhan mengatakan, Akulah Allah Tuhan, mau menyatakan bahwa 10 perintah Allah ditunjukkan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. 2. Yang dilakukan Tuhan dalam ayat 2, yaitu membawa bangsa Israel dari Mesir. 3. Firman Allah yang mengatur hubungan Tuhan dan manusia, yaitu yang ke-1 dan ke-3. 4. Perintah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, yaitu perintah ke-4 sampai ke-10.
Kalian sudah menyaksikan berbagai kejadian yang terjadi yang kalian tontonkan dalam video tadi ya. Ada banyak kasus yang terjadi ya, yang bertentangan dengan 10 perintah Allah ya. Baik, kalian tadi sudah membaca kitab suci ya, sudah membaca kitab suci di mana 10 perintah Allah itu diawali dengan kalimat akulah Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ya. Kalimat ini mau menegaskan bahwa peraturan yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri dalam bentuk 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengekang atau mengikat ataupun membebani umat manusia ya, umat kesayangan Allah itu sendiri. Tetapi tujuan dari 10 perintah Allah itu sendiri yaitu sebagai pedoman bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus bersikap terhadap sesama manusia ya. Jadi kita pun hendaknya mematuhi peraturan bukan karena takut ya, bukan karena takut karena ada sanksinya ataupun ada hukumannya, tetapi menunjukkan sebagai sikap hati ya, sikap hati anak-anak yang selalu bersyukur karena dicintai Allah ya, oleh Allah. Allah itu sendiri adalah pembebas ya, Allah adalah pembebas yang menghendaki agar umat manusianya selalu bersukacita ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kita yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, jelas dalam 10 perintah Allah ya, yaitu akulah Allah Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu dari perintah Allah keberapa? Ke satu atau pertama. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat ya. Dan yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan ya. Jadi 3 hal ini, 3 perintah ini yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Baik, yang berikut kita akan lihat perintah Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia ya. Ini yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia ya. Hormatilah ibu bapamu. Perintah keberapa itu? 4. Yang kedua, jangan membunuh. Perintah yang keberapa? 5. Yang ke-6, jangan berzina. Yang ke-7, jangan mencuri. Yang ke-8, jangan besar manusia. Yang ke-9, jangan ini samamu. Yang ke-10, jangan ini samamu secara tidak adil ya. Baik, itu adalah perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Baik, saya minta kalian untuk coba hening sejenak ya. Coba kita lihat ke dalam diri ya. Lihat ke dalam diri. Apakah selama ini saya selalu mematuhi tata tertib atau tidak? Yang berikut, apakah manfaat dari sikap patuh atau sikap disiplin terhadap berbagai aturan? Yang ketiga, apabila aku tidak mematuhi tata tertib, apakah aku berani minta maaf kepada orang tua atau guru? Apakah aku merasa tidak suka terhadap berbagai peraturan? Orang tua dan guru sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan agar kita mematuhi peraturan dan tata tertib. Apakah aku mematuhi tata tertib di rumah dan di sekolah dengan penuh sukacita?
Ya, baik adik-adik sekalian, ya, setiap masyarakat tentu memiliki peraturan dan tata tertib ya. Hal ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan bersama ya, sehingga memberi rasa aman, rasa nyaman bagi semua anggota ya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami banyak godaan ya. Bahkan mereka sempat tidak setia kepada Allah ya. Lalu Tuhan memanggil Nabi Musa untuk menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima apa tadi? 10 perintah ya. Rumusan 10 perintah Allah tentu kalian sudah mengetahui ya. Ya, di mana 1 sampai 3 tadi mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan 4 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia ya. Aturan itu atau perintah Allah itu bukan untuk membebani umat Israel ya, tapi mengatur mereka bagaimana mereka berperilaku dan bersikap ya, agar umat Israel ini bisa merasa nyaman ya. Sebagai umat beriman pun kita harus bisa melaksanakan 10 perintah Allah, bukan karena sebagai beban ya, tetapi sebagai bentuk ketaatan cinta kepada Allah yang selalu mencintai kita. Apakah kalian sudah memahami materi ini? Sudah. Ya, baik. Untuk membuktikannya, saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Ya. Saya akan memberikan tugas kepada kalian ya. Nomor 1, tulislah 10 perintah Allah. Jelaskan 10 perintah Allah dalam kehidupan sebagai pedoman hidup. Nomor 3, bagaimana kalian menerapkan 10 perintah Allah dalam kehidupan. Sudah? Nomor 4, ceritakan contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan 10 perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan maju. Diam. Diam, diam. Diam, diam. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami